Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Melanjutkan pembahasan kita pada kitab Ushul Tafsir karya dari Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti pada pembahasan Al-Qira'at Al-Qur'aniyah. Berkaitan dengan qira'at Al-Qur'aniyah, ada kaitannya dengan Al-Ahruf As-Sab'ah. Jadi huruf sab'ah itu ada kaitannya dengan qiraat Al-Qur'aniyah, karena Al-Qur'an itu diturunkan dengan 7 huruf. Maka kita mulai dengan kita bahas sedikit tentang Al-Ahruf As-Sab'ah. Saya ambilkan dari kitabnya Dr. Nuruddin Aitar. Apa yang dimaksudkan dengan al-ahruf as-sab'ah atau huruf yang 7? Yang mana kita sering mendengarkan bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. Jadi tidak diturunkan dengan hanya 1 huruf, melainkan adalah 7 huruf. Di dalam hadis rawahul Bukhari wa Muslim muttafaqun alaihi disebutkan dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqra'ani Jibrilu ala harfin, bahwa malaikat Jibril itu membacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam harfin dengan 1 huruf. Falam azal astaziduhu, dan beliau tidak cukup dengan 1 tetapi meminta tambahan, wa yaziduni, dan kemudian malaikat Jibril pun membacakan bacaan yang kedua, hatta intaha ila sab'ati ahrufin, sampai selesai pada 7 huruf.
Dan diriwayatkan dari Ubay ibni Ka'ab radhiyallahu taala anhu aidan qala, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana inda adati Bani Ghaffar qala fa'atahu Jibril alaihi salam. Suatu ketika malaikat Jibril itu datang kepada Nabi, dan di saat itu Nabi sedang berada di Bani Ghaffar. Faqala innallaha ya'muruka an taqra'a ummatakal Qur'ana ala harfin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan engkau untuk membacakan kepada umatmu Al-Qur'an ala harfin, dengan satu huruf. Faqala, maka ia berkata, ai Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'alullaha mu'afatahu wa maghfiratahu wa inna ummati la tutiqu dzalik. Saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya dan maghfirahnya bahwa umatku tidak mampu untuk membaca dengan satu huruf. Maknanya umatku itu banyak, gak hanya satu qabilah. Kalau umatku harus membaca dengan satu huruf, maka itu akan menyulitkan, karena umatnya banyak qabilahnya, dan qabilah satu dengan qabilah yang lain itu memiliki lahjah yang berbeda, dan dari lahjah itu ada yang dia tidak dapat disatukan, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, wa inna ummati la tutiqu dzalik. Kemudian malaikat Jibril pun pergi. Setelah pergi datang kedua kalinya, summa atahu tsaniyah faqala innallaha ya'muruka an taqra'a ummatakal Qur'ana ala harfain. Nah, sekarang menjadi dua huruf. Faqal as'alullaha mu'afatahu wa maghfiratahu wa inna ummati la tutiqu dzalik. Itu masih belum cukup. Umatku masih belum ada yang mendapatkan lahjatnya. Dari bacaan itu masih ada yang belum mendapatkannya. Summa ja'ahu tsalisah. Kemudian malaikat Jibril datang ketiga kalinya, kan tentunya setelah itu pergi dan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah tahu tentang itu, tetapi perlu adanya di sini malaikat Jibril pergi kemudian datang kembali yang ketiga kalinya dan berkata, innallaha ya'muruka an taqra'a ummatak an tuqri'a ummataka, afwan, yang betul an tuqri'a maksudnya, an tuqri'a ummatakal Qur'ana ala salasati ahrufin. Di sini nggak ada harokat sama sekali. Antuqri'a ummatakal Qur'ana ala salasati ahrufin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan engkau untuk membacakan. Karena membacakannya tentunya aqra'a yuqri'u. Antuqri'a ummatakal Qur'ana ala salasati ahrufin, dengan tiga huruf. Jadi sekarang sudah turun 3 huruf. Faqala as'alullaha mu'afatahu wa maghfiratahu wa inna ummati la tutiqu dzalik. Sudah dikasih 3 huruf, masih belum memenuhi, karena masih ada sebagian yang belum mendapatkan. Summa ja'ahur rabi'ah. Kemudian malaikat Jibril datang yang keempat kalinya, innallaha ya'muruka an tuqri'a ummatakal Qur'ana ala sab'ati ahrufin. Bahwasanya Allah telah memerintahkan engkau untuk membacakan kepada umatmu Al-Qur'an ala sab'ati ahruf. Jadi setelah 3 huruf langsung diakhirkan sampai kepada 7 huruf. Fa'ayyama harfin qara'u alaihi faqad asabu. Huruf manapun yang dibaca maka ia akan mendapatkannya. Kemudian sekarang pertanyaannya, apa sih yang dimaksud dengan ahruf sab'ah? Ahruf sab'ah adalah al-ahrufus sab'atu, yakni sab'atu awjuhin fasihatin minal lughati wal qira'at unzila alaihi al-Qur'an al-Karim.
yaitu adalah 7 aujuh, baik dia adalah lughah ataukah qiraat, walaupun tidak semua huruf itu memiliki 7 bacaan ataukah 7 lughah atau 7 qiraat. Misalkan kita punya Maliki Yaumiddin yang nanti akan dibacakan Maliki Yaumiddin, dia punya 2 aujuh saja, 2 wajah saja, yaitu Maliki Yaumiddin dan juga Maliki Yaumiddin. Ketika kita punya alif maksurah, misalkan alif maksurah itu juga punya 3 bacaan saja, yaitu bacaan sebagaimana yang kita baca, misalkan wadduha dengan fathah jelas wadduha, atau dengan imalah wadduhi, atau tengah-tengah antara imalah dan juga fathah wadduha. Jadi itu hanya 3, tidak sampai lebih. Setelahnya ada berkaitan dengan pembagian madhab. Ma hiya haqiqatul ahrufis sab'ah? Apa sih hakikatnya dari ahruf sab'ah itu? Di sini ada 2 madhab yang disampaikan oleh Dr. Nuruddin Itar. Madhab yang paling kuat, yaitu madhab yang pertama mengatakan bahwa 7, makna 7 ahruf adalah yang pertama, ikhtilafu auzanil asma minal wahidi wa tasniyati wal jumu' wa tadhkir wal mubalaghah. Walladzina hum liamanatihim. Liamanatihim berarti adalah jamak muannas salim. Tapi wa quri'a bi liamanatihim dengan mufrad. Maka itu adalah pertama ikhtilafu auzanil asma minal wahidi wa tasniyati wal jumu' wa tadhkir wal mubalaghah. Wasani, yang kedua, ikhtilafu tasrifil af'al wa ma yusnadu ilaih. Ini tasriful af'al. Qalu Rabbana ba'id. Ba'id fi'ilnya adalah amar. Tapi di riwayat lain wa quri'a qalu rabbuna ba'id, dan di dalam qiraat lain adalah rabbuna ba'adda. Rabbuna ba'ada bitasdidil ain, yaitu dengan wazan fa'ala. Kalau satunya adalah fa'il, satunya fa'ala. Satunya fi'il madi, satunya adalah fi'il amar, tetapi bisighatid du'a, karena ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasalis aujuhul i'rab, berkaitan dengan i'rab. Disebutkan Dzul Arsyil Majid. Ada yang dibaca Dzul Arsyil Majidu, ada yang dibaca Dzul Arsyil Majidi. Nah, di sini adalah ikhtilafnya adalah ikhtilaful qiraah. Ikhtilaful i'rab. Ar-rabi' ziyadah wan naqs. Kemudian yang kelima adalah at-taqdim wa ta'khir. Yang keenam adalah al-qalbu wal ibdal. Ada kadang al-qalbu wal ibdal. Di dalam Al-Qur'an disebutkan wa'dhur ilal 'idhami kaifa nushizuha. Di qiraah ada dengan nushiruha dengan ra. Yang ketujuh ada ikhtilaful lughah. Lughah ini maknanya lahjah. Hal ataka hadithu Musa bil fathi, dan ada yang dibaca dengan imalah. Hal ataka hadithu Musa, hal ataka hadithu Musa, atau bainal imalah wal fath, hal ataka hadithu
Al-madhab asani, ini adalah madhab yang pertama dan ini juga madhab yang aqwa. Jadi makna dari 7 ahruf itu adalah ini yang dimaksudkan. Madhab sani ini bermakna sab'ul lughat, yakni 7 lughah. Kalau yang pertama tadi adalah perbedaan dari imma dari segi wazan, dari segi tasrif, dari segi ini. Kalau yang satunya, madhab yang kedua adalah al-muradu bil ahrufi sab'ul lughat, 7 lughah. Lughah itu maksudnya apa? Lahjah atau lughahnya. Misalkan waqala jama'atun minal ulama inna hadhil lughat hiya lughatu Quraisy wa Hudzail wa Tamim wa Azdi wa Rabi'ah wa Hawazan wa Sa'd bin Bakrin. Nah, jadi antara madhab satu dengan madhab kedua itu sebenarnya saling melengkapi. Walhasil anna hadainil madhabaini aqwa maqubila fi tafsiri haqiqatil ahruf as-sab'ah wala khilafa bainahuma fin natijah. Keduanya tidak ada perbedaan, jadi baik yang madhab satu ataupun madhab kedua itu tidak ada perbedaan, dikarenakan di sini misalkan lughahnya Quraisy itu masuk ke dalam ikhtilaful lughat yang ketujuh tadi. Karena kita tadi punya 7, yaitu pertama adalah ikhtilafu auzanil asma, kedua adalah ikhtilafu tasrifil af'al, yang ketiga adalah wujuhul i'rab, yang kelima adalah taqdim wa ta'khir, yang ketujuh adalah qalbu wal ibdal. Ada taqdim wa ta'khir itu contohnya fayaqatuluna wa yuqatalun wa quri'a fayuqataluna wa yaqatulun. Fayaqatuluna wa yuqatalun wa quri'a fayuqataluna wa yaqatulun. Jadi itu adalah pentafsiran dari para ulama berkaitan dengan apa yang disebut dengan namanya al-ahruf as-sab'ah. Kemudian ada pertanyaan, lah kita kan hanya baca satu bahasa saja, satu lughah atau satu huruf, kemudian mana sisa dari 6 hurufnya? Yara al-muhaqqiqun, para ulama ahli tahqiq di dalam Al-Quran mengatakan seperti Al-Imam Al-Baqilani dan juga selainnya, annal ahruf as-sab'ah baqiyatun, masih tetap ada, huruf sab'ah itu masih tetap ada. Wa annal masahif al-Utsmaniyah, bahwa mushaf Utsmaniyah itulah yang mencakup keseluruhannya. Jadi mushaf Utsmani itu mencakup 7 ahruf. Setelahnya baru kita masuk ke dalam al-qiraatul Qur'aniyah. Al-qiraat al-Qur'aniyah ini adalah bacaan Al-Qur'an. Wal muradu bil qiraah, apa sih yang dimaksudkan dengan al-qiraat? Al-qiraat itu adalah ilmun, sebuah ilmu bi kaifiyati ada'i kalimatil Qur'an, yaitu tentang kaifiyah, tata cara bagaimanakah membaca Al-Qur'an, membaca kalimat Al-Qur'an, wa ikhtilafiha, dan juga perbedaannya, bi azwin naqilah, dengan menyandarkan kepada an-naqilah, kepada naqil yang membawakannya. Misalkan kalau kita misalkan membaca Maliki Yaumiddin, maka kita menyandarkan itu adalah qiraat Imam Warash misalkan. Kemudian di sana ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bisa dikatakan sebagai qiraat yang sahihah, yang nanti akan disebutkan di dalam usul tafsir sini. Maka saya sebutkan secara ringkas adalah yang pertama, muwafaqatul arabiyyah walau biwajhin. Jadi dia harus muwafaqah dengan lughah al-arabiyyah.
harus muwafaqah dengan lughah al-Arabiyah. Yang kedua adalah muwafaqatu khatti ahadil masahif, harus muwafaqah dengan khatnya mushaf, yakni mushaf Utsmani. Yang ketiga adalah sihatus sanad, dan sanadnya harus sahih. Kemudian pembagian qiraat berdasarkan sanad itu ada 6. Di kitab ini disebutkan 3. Nah, di dalam kitabnya Dr. Nuruddin Hitar ini disebutkan ada 6 secara tafsili. Yang pertama adalah al-mutawatir. Nah, mutawatir ini maknanya sama dengan mutawatir yang ada di dalam ilmu hadis, yaitu yang diriwayatkan oleh jamaah sampai tidak terjadi di situ kadhib. Yang kedua adalah al-masyhur. Mananya masyhur berarti dia itu tidak sampai derajat mutawatir. Yang ketiga adalah al-ahad. Jadi di sini dibedakan antara masyhur dengan ahad. Ada mutawatir, ada masyhur, ada ahad. Al-mutawatir wal masyhur di situ perbedaannya ada terletak pada jumlah sanadnya, jumlah toriknya. Adapun al-ahad itu masahha sanaduhu wa khalafa rasma wal arabiyah. Aw lam yashtahir al-ishtihar al-madhkur wa hadha la tajuzul qira'atu bih. Dan ini tidak dibolehkan untuk dibaca. Yang ahad. Asyaz, apalagi syaz. Syaz itu jelas tidak lam yasih sanaduhu walau wafaqa rasmal mushaf. Jadi kalau ahad yang di kitab Dr. Nuruddin Hitar kita baca dalam sini berbeda, yaitu adalah yang sah sanadnya tetapi dia mukhalafah terhadap Rasul Utsmani ataukah lughah al-Arabiyah, itu namanya ahad. Adapun syaz dari segi sanadnya tidak sah dan dia dilihat dari segi sanad tidak sah, dan dia itu bisa jadi muwafaqah bi rasmil mushaf, akan tetapi sanadnya tidak sah. Misalkan Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin itu adalah riwayat yang sahihah. Ketika dia membaca Malaka Yaumiddin, Malaka Yaumiddin adalah fi'il madhi. Secara rasm itu sama. Malaka dengan Maliki ataukah Maliki. Itu secara rasm muwafaq. Tetapi secara sanad dia tidaklah sahih. Maka dia tidak dapat dikatakan sebagai qiraat sahihah dan dia menjadi qiraat syadzah. Yang kelima adalah al-maudhu'. Al-maudhu' ini adalah qiraat yang dibuat-buat, tidak ada sandarannya kepada orang-orang sebelumnya. Yang keenam adalah ma yushbihul mudraj di dalam ilmu hadis, yaitu adalah qiraat yang dia merupakan tafsiran sebuah ayat. Jadi itu qiraat aslinya adalah tafsiran sebuah ayat, akan tetapi periwayatan setelahnya itu tidak membedakan antara itu berupa tafsiran ataukah yang lainnya. Misalkan di dalam surah Al-Kahfi ketika dikatakan wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin salihatin ghasba. Kalau qiraat kita dibacanya adalah ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Adapun sholihatin itu merupakan tafsiran. Nah, sholihatin di sini ini namanya mudraj. Kalau kita kemarin belajar dalam ilmu hadis namanya ada al-hadisul mudraj, yaitu dia masuk ke dalamnya dan itu merupakan apa? Merupakan perkataan dari perawi yang mana perawi tersebut sebenarnya adalah ingin menjadikan itu sebagai tafsiran. Innama huwa at-tafsir atau innama hiya al-kalimah at-tafsir. Itu merupakan tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala an.
Nah itu tadi kalau berdasarkan sanadnya. Jadi berdasarkan sanadnya maka dia ada 6 pembagiannya, apa yang dituliskan oleh Dr. Nuruddin Itar. Berkaitan dengan qiraat antara qiraah yang mutawatirah dan qiraah syaddah. Nah kemudian kalau kita bagi maka dia akan terbagi dua secara umum, yaitu ada qiraat mutawatir dan qiraat syaddah. Nah qiraat mutawatirah itu qiraat yang dibaca, yang bisa dibaca di dalam sholat, yaitu ada 10. Qiraat mutawatirah itu ada 10. Dulu di awal-awal itu jumlahnya 7. Kemudian ditambahkan 3 karena 3 itu masih masuk menjadi 10. Nah, yang mengawali 7 itu siapa? Sebenarnya adalah namanya Mujahid. Jadi Mujahid, Ibnu Mujahid itulah yang mengawali dengan mengumpulkan qiraat sab'ah atau qiraat sab'ah 7. Kemudian Imam Syatibi melanjutkan itu. Kemudian dilengkapi dengan 3 setelahnya. Ibnul Jazari menuliskan Durrah. Nah, Durrah itu sebagai pelengkap dari 7 qiraat sab'ahnya Imam Syatibi, qiraat sugro. Kemudian Al-Imam Ibnu Jazari menulis sendiri Thaibatun Nasr itu sebagai qiraat asyrah yang lengkap, tetapi itu qiraatnya qiraat kubro. Nah, di sini ada diantaranya adalah Abdullah ibnu Katsir, ada Abdullah ibnu Amir, ada Al-Asim ibnu Abi Najud, kemudian ada Abu Amr, kemudian ada Hamzah, ada Nafi, dan ada Al-Kisai. Selanjutnya ada Abu Ja'far, ada Yaqub, dan ada Khalaf. Itu adalah muqaddimah kita. Kemudian kita masuk ke dalam kitab usul tafsirnya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-qira'atul Qur'aniyatu. Wa minha, dan diantaranya ma yarji'u ila sanadi wa huwa sittatun, yaitu ada 6. Ma yarji'u ila sanad ada 6. Al-awwalu, adapun yang pertama adalah al-awwal wa tsani wa salis, al-mutawatir wal ahad wa syadz. Jadi ada al-mutawatir, kemudian ada al-ahad, dan juga ada syadz. Al-mutawatir berarti adalah ma rawahu jam'un an jam'in. Jadi jamaah dari jamaah. Sedangkan adat berapa itu tidak ditetapkan oleh para ulama sebagaimana di dalam ilmu hadis. Jadi jumlahnya berapa itu berbeda-beda. Al-awwal ma naqalahu jam'un yamtani'u tawadu'ahum 'alal kadhib an mislihim ila muntaha. Al-awwal yakni al-mutawatir. Hadis qiraah yang mutawatir
itu yang dinukil oleh jamaah, dari jamaah an jamaah. Dan tentunya apa? Itu akan dengan adanya jamaah dari jamaah itu akan menghalangi adanya apa? Adanya kadzib, adanya kebohongan atau kedustaan di dalam riwayat. Nah, dikatakan an mislihim ila muntaha itu maknanya setiap tabaqah itu harus jamaah. Jamaah an jamaah. Wa huwa as-sab'ah, yaitu adalah qiraat sab'ah. Ai al-qiraatul mansubatu ilal a'immati sab'ah. Beliau di dalam menuliskan ini mengikuti al-Imam siapa? Yang punya Mawaqi'ul Ulum kemarin? Lupa saya namanya. Al-Imam Al-Bulqini. Al-Imam Al-Bulqini, mengikuti Imam Bulqini. Jadi di sini yang dikatakan mutawatir adalah qiraat sab'ah. Ai al-qiraatul mansubatu ilal a'immati sab'ah, yaitu ada Imam Nafi', ada Ibnu Katsir, ada Abi Amr, kemudian ada Ibnu Amir, kemudian ada Asim, ada Hamzah, dan ada Al-Kisai. Ini namanya qari. Jadi di dalam qiraat itu ada namanya qari dan ada namanya rawi. Nah, qari itu yang dinisbahkan kepadanya qiraah. Oh, ini qiraahnya qiraah Imam Nafi'. Riwayahnya siapa? Riwayahnya qalun. Jadi kita ada riwayah dan ada qiraah. Sedangkan qiraah itu nisbahnya kepada al-Imam An-Nafi', sedangkan riwayahnya adalah qalun. Sehingga disebutkan bi qiraatil Imam Nafi' bi riwayati qalun. Jadi setiap imam itu punya banyak murid. Setiap imam itu banyak murid. Nah, dari setiap imam itu akan diambil 2 muridnya saja. Jadi diambil 2 murid dengan 2 bacaan yang berbeda. Jadi setiap imam itu diambil 2 murid dengan bacaan yang berbeda. Al-Imam Nafi punya qalun dan punya warash, sehingga dikenal dengan namanya riwayat qalun dan riwayat warash. Kenapa dikatakan riwayat? Karena meriwayatkan itu dari siapa? Imam Nafi'. Kedua ada Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu punya 2 perawi, yaitu ada Al-Bizzi, Al-Imam Al-Bazzi, dan juga Al-Imam Kumbul. Jadi di sini dikatakan 2 rawi bukan berarti muridnya hanya 2, enggak. Bukan muridnya hanya 2, tetapi yang diambil sampel dari satu imam itu adalah 2 orang perawi. Setiap imam diambil 2 perawi. Siapa yang ngambil? Yaitu al-a'immah yang mengumpulkan qiraat sab'ah. Kalau Ibnu Katsir sendiri ya muridnya banyak, ratusan bahkan ribuan. Nah, Ibnu Katsir punya Al-Bazzi dan Al-Imam Kumbul. Maka dikatakan qiraat Ibnu Katsir biriwayatil Bazzi wa Kumbul. Wa Abi Amr. Nah, ini Abi Amr ini namanya adalah Abu Amrin Al-Basri. Dia dibaca Abi Amr dengan ya itu karena dia maktuf kepada Nafi, sedangkan Nafi itu merupakan badal dari a'immati sab'ah, yang mana a'immati sab'ah itu dia majrur. Nah, sehingga dia Abi Amr. Wa Ibni Amir. Nah, Abi Amr ini siapa? Abi Amr Al-Basri. Wa huwa Abu Amrin Ibnu Al-Ala. Dia adalah ulama Basrah. Adapun Ibnu Katsir tadi dia Makkah, Al-Makki. Ibnu Katsir Al-Makki. Berarti qari atau mukri'nya penduduk ahli Makkah. Adapun Imam Nafi itu adalah imam qiraah Al-Madinah. Jadi Madinahnya ada Imam Nafi, Makkahnya ada Ibnu Katsir. Basrah ada Abu Amr.
Kemudian ada Ibnu Amir. Nah, Abu Amr punya dua murid yang diambil sebagai ininya, periwayatnya adalah Ad-Duri Wasusi. Duri Wasusi. Ibnu Amir itu adalah Syam, negeri Syam. Punya dua riwayat juga, yaitu adalah Hisham dan Ibnu Zakwan. Ada Hisham dan ada Ibnu Zakwan. Wa Asim. Nah, kalau yang cetakan Qasidah kan nggak ada, itu bisa ditambahkan sendiri di sampingnya. Asim itu ada dua, yaitu Syu'bah dan Hafs. Nah, yang kita baca adalah riwayat Hafs. Imam Asim itu Kufi, berarti muqri'nya ahli Kufah. Dengan dua perawi, yaitu adalah Syu'bah dan Hafs. Wa Hamzah, kemudian ada Imam Hamzah. Imam Hamzah itu di mana? Kufi. Juga Kufi. Punya dua perawi, yaitu Khalaf wa Khallad. Yang ketujuh adalah Al-Kisai. Al-Imam Al-Kisai ini punya dua perawi, yaitu Abu Haris dan Ad-Duri. Berarti Ad-Duri itu meriwayatkan dua, yang diambil dua, yaitu dari Abi Amr juga meriwayatkan, dan dari Al-Kisai juga meriwayatkan. Al-Imam Ad-Duri, karena Abu Amr tadi punya dua, Ad-Duri Wasusi, dan Kisai punya dua, Abu Haris dan Ad-Duri. Maka lengkaplah 7 qiraat sab'ah. Qila illa makana min qabilil ada kal maddi wal imalati wa takhfifil hamzah. Yakni mutawatirnya itu mutawatir lafzi. Adapun cara membacanya itu enggak mutawatir, tetapi di sini qila. Ya, ingat qila. Qila maknanya berarti ra'yun dhaif. Jadi mad, imalah, takhfifil hamzah itu enggak mutawatir. Fa innahu laisa bimutawatirin wa innamal mutawatiru jauharul lafzi. Lafadznya itu yang mutawatir. Qalahu Ibnul Hajib. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Hajib. Wa rudda bi annahu yalzamu min tawaturil lafzi tawaturu hayatihi. Kemudian dirot, adanya bantahan. Maknanya apa? Kalau lafadznya itu mutawatir, maka cara bacanya pun juga mutawatir. Karena itu satu kesatuan. Oleh sebab itu ulama ketika membacakan, inilah yang dibacakan oleh guru saya, inilah yang dibacakan oleh guru saya. Matnya kadarnya sekian, ini tibaknya seperti ini, isti'la'nya begini. Oh, ini adalah ra, maka berarti ada takrar. Kemudian di situ ada hamznya seperti apa, jahrnya seperti apa. Semuanya itu ada diajarkan oleh gurunya. Maka mutawatirnya bukan hanya lafzi tetapi juga hay'ahnya, secara bacaannya. Al-mad, kadar mad itu berapa, imalahnya bagaimana, takhfifil hamzah itu bagaimana. Wa dzakara Ibnul Jazari, dan Imam Ibnul Jazari pernah mengatakan juga tentang masalah ini, anna Ibnul Hajib, bahwa Ibnu Hajib la salafa lahu fi dzalik, tidak ada pendahulunya. Maknanya tidak ada pendahulu, yakni tidak ada orang yang berkata demikian sebelum Ibnul Hajib. Maka ini enggak adalah salafalah. Al-Imam Al-Allamah Az-Zarkashi, sahib Al-Burhan,
di Ulumul Quran berkaitan tentang qaulnya Ibnu Hajib ini mengatakan waqala al-haq, adapun yang hak, annal madda wal imalata la syakka fi tawaturil mushtaraki minha wa huwa al-maddu min haitsu huwa maddun wal imalatu min haitsu hiya imalatun walakin ikhtalafat al-qurra'u fi taqdiril maddi fi ikhtiyaratihim. Berdasarkan imalah mad itu tidak diragukan lagi kemutawatirannya, akan tetapi di sana mungkin ada perbedaan sedikit tentang apa? Tentang masalah panjangnya. Ketika dikatakan di situ faminhum man ra'ahu tawilan wa minhum man ra'ahu qasiran wa minhum man balagha minal qisar wa minhum man tazayada ka Hamzah wa Warsh bimikdari sitti alifat. Sebagian ada yang membacanya 5, ada yang sebagian membacanya 6 alif. 6 alif itu 12 ketukan, panjang banget. 6 alif itu sama dengan 12 ketukan. 3 alif itu sama dengan 6. Dan kita paling panjang adalah hanya 3 alif. 6 ketukan. Adapun misalkan ketika mengatakan mad tabi'i. Mad tabi'i itu sebenarnya berapa sih ketukannya? Nah, itu kan berdasarkan adalah ketukan awal yang dia ambil. Jadi satu ketukannya itu berapa baru dia bisa mengalihkan 2 menjadi 2 ketukan. 3 ketukan. Nah, tentu nanti satu ketukan dengan ketukan orang lain itu ada perbedaan. Misalkan kalau dia membacanya yang hadir gitu, yang cepat, maka satu hadirnya punya saya itu berbeda dengan hadirnya punya orang lain. Begitu juga dengan tartil. Tartilnya saya, panjangnya satu ketukan itu berbeda dengan satu ketukannya tartil punya orang lain. Maka itu yang dinamakan itu ikhtiyari. Tetapi semuanya harus dengan kadar yang sama. Ketika kita membaca satu ketukan itu dengan ketukan 1, misalkan sekian 0, sekian detik, maka berarti kalau 2 ketukan tinggal dikalikan 2, 6 ketukan dikalikan 6. Yang penting dia standarnya sama berjalannya. Nah, yang masalah adalah ketika dia punya satu ketukan itu, misalkan dia membacanya misalkan Bismillahirrahmanirrahim segitu. Kemudian ma-nya dia panjangkan Maliki yaumiddin. Ya, itu tidak tepat. Kenapa? Karena dia membaca matnya di situ harusnya 2 ketukan tapi dia panjangkan. Nah, itu melebihi kadar yang dia pilih di awal. Jadi yang sebagai standar adalah bacaan pertama kali ataukah ayat pertama yang dia baca itu yang menentukan sampai akhir ayat itu berapa yang harus dia baca. Alhamdulillah. Kadang ada, dulu saya ketika masih di Indonesia itu ketika menyimak ada sebagian kalau misalkan mat, walaupun matnya di situ hanya 2 ketukan dia dibaca panjang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena satu ketukan dia itu hanya alhamdulillah, dulil, dia hanya segitu. Jadi kalau untuk menjadikan 2 ketukan hanya dikalikan 2, maka alhamdulillah cukup. Enggak dipanjangkan alhamdulillah. Jadi satu ketukan itu yang menjadikan standar dia harus keberapanya. Maka itu yang bisa menjadi ikhtiyari. Mana yang ikhtiar kita mau pakai berapa, yaitu berdasarkan ayat pertama yang kita baca. Tapi biasanya kalau orang bacanya 1 juz misalkan, di mic gitu kan 1 juz. Nah, itu yang awalnya pelan gitu nanti lama-lama bisa cepet. Nah, itu ya berarti ada 2 sit, ada dua bagian pertama pelan, bagian kedua agak cepat. Tapi semuanya harus standar. Wasani, dan ada pun yang kedua yaitu al-ahad malam yasir ila hadzal adad
tidak sampai kepada derajat mutawatir, yakni hadal adad minal mutawatir mimma sahha sanaduhu, dari apa yang sahih sanadnya. Jadi maksudnya hadal adad ay adad mutawatir. Yang kedua adalah al-ahad. Seperti siapa? Seperti qiraatis salasah. Qiraatnya yang tiga itu Abu Ja'far, kemudian ada Ya'qub dan ada Khalaf. Abu Ja'far itu punya dua, yaitu siapa? Abu Ja'far ada Ibnu Wardan dan ada Ibnu Jamaz. Kemudian ada Ya'qub punya Ruwais dan juga Ruh. Khalaf. Nah, Khalaf ini aslinya perawi dari Imam Hamzah. Jadi kalau beliau membacakan qiraatnya Imam Hamzah, maka beliau menjadi perawi dari qiraat Hamzah, Khalaf. Kemudian Khalaf punya dua, yaitu Ishaq dan Idris. Ya, Ishaq dan Idris. Untuk membedakan antara Khalaf itu menjadi imam dan kapan dia menjadi perawi, maka di situ dikatakan riwayah Khalaf. Kalau dikatakan riwayah Khalaf berarti dia sedang membacakan bacaannya siapa? Imam Hamzah. Kalau dikatakan qiraat Khalaf berarti beliau menjadi imam, menjadi qari'nya, bukan menjadi perawinya. Dan biasa disebut namanya khalaf ashir. Itu khalaf yang rokam ke-10. Jadi kalau dikatakan khalaf ashir berarti dia sebagai imam dan dia berada di nomor 10 di dalam qiraat. Kalau dia dikatakan bahwa riwayat khalaf, maka itu namanya khalaf an Hamzah. Bukan sebagai imam tetapi sebagai perawi. Jadi khalaf dia bisa menjadi perawi, bisa menjadi qari'. Tergantung kita melihatnya dari segi mana. Kalau dengan Imam Hamzah maka dia sebagai perawinya, dan di Khalaf ini dia punya riwayat sendiri yang tidak diriwayatkan dari Imam Hamzah tentunya. Al-mutammimah lil asyrah. Nah, tiga ini sebagai pelengkap dari al-asyrah. Wa qiraatis sahabah. Kemudian ada qiraat sahabah. Qiraatus sahabah allati sahha isnaduha, yang sahih sanadnya, idla yudhannu bihim al-qira'atu birra'i, selama tidak disangka bahwa ataukah adanya dhon bahwa qiraatnya itu adalah qiraat birra'i. Wasalisu, dan yang ketiga, malam yashtahir min qiraati tabi'in, yang tidak masyhur dari qiraat tabi'in, li gharabatihi adhafi isnadihi, yang dia gharib dan dhaif sanadnya. Kada tabi'na al-Bulqiniyya fi hadha taqsim. Begitulah yang kami ikuti atau kami dapati di dalam Imam Al-Bulqini, di dalam kitabnya. Wa harrarna al-kalama fi hadhihi al-anwa' fi at-tahbir, dan sudah kami tahrir kalam ini di dalam at-tahbir. Bima la mazida alaih. Wa naqalna fihi khulasata kalamil fuqaha'i wal qurra, dan kami nukilkan di dalam at-tahbir apa khulasahnya, khulasah kalam dari fuqaha dan qurra. Apa yang disebutkan? Annas salasah minal mutawatir, bahwa yang tiga terakhir tadi ketika Al-Imam Bulqini mengatakan itu termasuk ahad, wal asah annahu minal mutawatir. As-salasah, qiraat salas, yang tiga terakhir itu adalah mutawatir. Al-qiraah mausuf, salas adalah sifat, maka bisa kita baca qiraat salasa atau qiraat salas, qiraat sab'a atau qiraat sab'ah. Maka selesailah permasalahan ini, bahwa kalau kita hanya baca matan, maka kita mengira, loh, gimana sih Imam Suyuti kok mengatakan yang tiga ini hadisnya ahad? Hadis ahad.
Qiraatnya qiraat ahad, padahal itu qiraat mutawatirah yang biasa kita dengar. Nah, ternyata kita baca di syarah beliau mengatakan wa naqalna fihi khulasata kalamil fuqaha'i wal qurra wa anna salasah minal mutawatir, bahwa yang 3 itu dari mutawatir. Wala yuqra'u bi ghairil awal, dan tidaklah dibaca selain dari yang pertama. Maknanya adalah yang mutawatir. Ya, awal itu adalah mutawatir. Dan ketika Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan bahwa wa anna salasah minal mutawatir, maka sekarang kita masukkan yang 3 itu ke dalam mutawatir, sehingga dia dibaca juga di dalam sholat. Jadi qiraat asyrah itu boleh dibaca di dalam sholat karena dia merupakan Al-Quran. Adapun yang selain yang pertama, la yuqra minal ahadi wasyadz wujuban, wajib tidak boleh dibaca, maknanya tidak boleh dibaca di dalam sholat. Adapun di luar sholat silahkan dibaca sebagai apa, pelajaran. Kita kadang ingin mengetahui perbedaan antara qiraat syadzah dan qiraat mutawatirah, maka kita pun membaca qiraatnya, itu tidak masalah. Jadi yang dimaksudkan la yuqra'u ay la yuqra'u fis shalah bi ghairil awal bil ahadi wasyadzi wujuban wa yu'malu bihi fil ahkam, tetapi dia diamalkan di dalam ahkam. In jara majra at-tafsir, apabila dia itu sesuai dengan tafsir atau berlaku seperti tafsir. Maknanya waw di sini bukan waw ataf yang maktuf kepada la, kepada yuqra. Jadi bukan la yuqra'u wa la yu'mal, bukan begitu maksudnya. Akan tetapi dia sendiri ya, wa yu'malu bihi fil ahkami in jara majra at-tafsir, yakni bi ghairil awal, selain dari yang awal itu juga bisa yu'mal fil ahkam in jara majra tafsir. Contohnya tadi di dalam qiraat yang syadzah misalkan dikatakan di situ safinatin sholihatin. Kalau Imam Syekh Nuruddin Aitar mengatakan itu adalah yang mudraj, safinatin sholihatin. Nah, sholihatin itu sebagai tafsir. Maka dari situ kita mengetahui makna yang dimaksudkan. Jadi itu boleh dipakai sebagai apa? Sebagai tafsiran. Atau di sana mungkin ada tafsiran lain berkaitan dengan ahkam, maka itu juga diperbolehkan walaupun dia bukan mutawatir. Jadi selama dia itu masih dalam qarina ataukah dalam dairah tafsir, maka la ba'sa bi. Ka qiraati Ibnu Mas'ud, seperti qiraatnya Ibnu Mas'ud, walahu akhun au ukhtum min Saya kira min ini enggak ada ya di qiraat kita. Walahu akhun au ukhtum falikulli wahidin, walahu akhun au ukhtum min Jadi kata-kata min ini merupakan ziyadah, yang mana ini sebagai tafsiran dari akhun au ukhtum min wa illa faqaulan, dan jika tidak maka ada dua qaul. Yang pertama yu'malu bih, yang kila la yu'mal. Jika dia tidak masuk di dalam pembahasan tafsir, qiraat-qiraat yang tidak mutawatir, apabila tidak termasuk di dalam tafsir, maka qaulan, ada dua qaul, qila yu'malu bih wa qila la. Nah, kalau kedua-duanya menggunakan qila di sini tidak ditarjih mana yang rajih, yu'mal atau la yu'mal. Qila wa qila fa in aradaha khabarun marfu'un quddim. Kalau di sana ada khobar yang marfu', maknanya khobarnya itu bersandar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu mukhalif, maknanya arada itu adalah yukhalif atau khalafa.
yakni mukhalafah. Jadi kalau ada khabar marfu, maknanya hadis marfu, yang mana hadis marfu tersebut berkaitan dengan ahkam dan dia mukhalafah kepada ahkam yang disebutkan di dalam qiraat yang ghair mutawatir, maka kuddim. Siapa yang dikuddim? Dalam yang al-marfu liquwwatihi, sebab dia lebih kuat. Kenapa lebih kuat? Karena lebih asah, secara sanad dia sahih. Li'anal marfu'a sahihah sanadi aqwa minha. Ya, ini lebih kuat daripada yang syaddah ataukah yang ahad. Selanjutnya adalah syurutul qiraati as-sahihah. Qiraat sahihah itu punya syarat. Dia dikatakan qiraatnya sahihah mutawatirah, maka dia harus ada syarat. Apa syaratnya? Qiraat yang sahihah itu syaratnya ada 3. Wa syaratul Qur'ani sihhatus sanad. Pertama adalah sah sanadnya. Harus sanadnya sanad yang sahih. Bittisalihi wa siqati rijalihi wa dhabtihim wa syuhratihim. Yakni harus muttasil sanadnya. Tentu harus muttasil. Dan perawinya harus siqah. Wa dhabit. Dhabitnya harus dhabtut tam, enggak boleh dhabtul khafif. Wa syuhratihim, dan harus dia masyhur orangnya. Maknanya masyhur itu adalah dia bukan orang yang majhul hal, juga bukan majhul ain. Sebagaimana yang kita bahas di dalam ilmu hadis. Dia bukan orang yang majhul hal ataukah majhul ain. Maka kalau enggak majhul hal, enggak majhul ain, maka dia berarti bisa diketahui, oh ini siqah, oh ini dhabit, oh ini adil. Dan beliau hanya menyebutkan adalah siqah. Wasiqati rijalihi itu sebagai apa? Sebagai ganti dari adil. Karena siqah itu merupakan mustalah dari apa? Adil wa dhabit. Dhabit dan adil itu adalah siqah. Jadi makna siqah itu di dalamnya ada 2, adil wa dhabit. Dhabtut tam, maka dia adalah siqah. Nah, karena Al-Quran ini kan diturunkan dengan ahruf sab'ah, maka tidak ada pembahasan apakah isinya itu mukhalafah dengan yang lain. Ya, itu harusnya tidak ada pembahasan itu. Kenapa? Karena dengan adanya mutawatir bahwa ayat tersebut diriwayatkan oleh jam'un an jam'in banyak, maka dari segi isinya, walaupun di situ berbeda, misalkan di satunya mengatakan Maliki Yaumiddin, satunya Maliki Yaumiddin, satunya panjang, satunya pendek. Kalau di dalam hadis, itu nanti mungkin bisa jadi namanya hadisun syadz karena mukhalafah, mana yang lebih aqwa. Tetapi di sini karena adanya aujuhul qiraat, jadi tidak dikatakan ini mukhalif, ini riwayatnya mukhalafah dengan yang di sana. Di sana dibaca wadduha dengan fathah, di sini dibaca wadduhi. Nah, itu tidak dikatakan sebagai mukhalafah. Karena itu adalah aujuh al-qiraat. Pertama adalah sahih sanadnya, yang kedua adalah muwafaqatul lafzi. Maknanya muwafaqatul lafzil arabiyyah, dia harus muwafaqah dengan lafaz al-arabiyyah. Walau biwajhin, walaupun dengan satu wajah. Qiraati wa arjulikum bil jarri. Di ayatnya dikatakan faksilu wujuhakum, maka faksilu fi'il dan fa'il, wawu jamaah sebagai fa'ilnya, wa aidiyakum sebagai maf'ulun bih. Kemudian ilal marafiqi, jar wa majrur, wamsahu bi ru'usikum. Syuf, wamsahu fi'il fa'il bi ru'usikum muta'alliq kepada wamsahu. Wa arjulakum,
Kalau qiraat ada yang membaca wa arjulikum, berarti dia ma'tuf kepada bi ru'usikum. Ya, wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Nah, berarti kakinya dibasuh, diusap. Diusap. Faghsilu wujuhakum. Nah, kalau yang membaca bacaan kita wa arjulakum ilal ka'bain, itu ada faidahnya. Adalah dengan fathah, berarti dia maktufnya kepada aidiyakum. Faghsilu wujuhakum wa aidiyakum wa kadzalika arjulakum wa arjulakum, berarti dia maktuf kepada aidiyakum. Dan karena dia itu maktufnya kepada aidiyakum, maka ini menunjukkan adanya tartib. Adanya tartib. Kenapa kok adanya tartib? Kalau misalkan bukan karena tartib, maka harusnya arjulakum itu dimaktufkan sebelum apa? Sebelum wamsahu. Sebelum wamsahu harusnya sudah ada wa arjulakum. Kalau enggak mau tartib. Tapi kenapa dia diakhirkan? Kemudian atau dipisah dengan wamsahu biru'usikum, padahal wa arjulakum maktufnya kepada sebelum wamsahu biru'usikum. Itu karena yufidu tartib. Maka di dalam mazhab kita tartib merupakan rukun wudu. Jadi qiraat pertama kita dapat. Qiraat kedua yang membaca wa arjulikum sebagaimana yang saya dengar waktu di Masjid Al-Azhar. Waktu itu di Masjid Al-Azhar atau di dalam Madiafah sama beliau, bahwa wa arjulikum, ketika arjulikum, di Masjid Al-Azhar waktu qiraat, ilmu qiraat, waktu itu sama Syekh Abdul Aziz Syahawi, ada qiraat ini. Adapun yang wa arjulikum itu maktufnya kepada wamsahu biru'usikum, maka ayat ini harusnya dibawa ke dalam pembahasan khuf. Kenapa? Karena yang diusap adalah khuf, bukan kaki. Kalau kaki ayatnya harus tetap menggunakan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum, karena kaki dibasuh. Adapun khuf itu diusap, maka ayat yang dibaca dengan wa arjulikum itu masuknya ke dalam pembahasan khuf harusnya. Itu pembahasan tentang masalah fikih. Bi khilafi ma khalafa, berbeda dengan yang mukhalafah dengannya. Litanazzuhil Qur'an anil lahan, sebab sucinya Al-Qur'an itu dari lahan. Jadi di wa arjulikum di sini dia ada wajah i'rab, maknanya lugha Arabiyah ini berdasarkan i'rab atau sorof, misalkan qiyasi, sorfi, ataukah nahwi. Dan di dalam wa arjulikum dia ada i'rabnya, tidak ada masalah. Sehingga dari ayat yang wa arjulikum tadi, kalau di sini dikatakan bahwa sebagian kaum membolehkan mashul ba'ad, jadi sebagiannya diusap, sebagiannya dibasuh. Jadi kakinya dibagi, ada yang diusap, ada yang dibasuh. Wala khilafa baina fuqaha'il amsar fi annal murada al-ghuslu. Jadi maksudkan adalah ghusl. Karena faghsilu pada kaki itu lebih kepada ghusl. Al-ghuslu. Tetapi aula adalah sebagaimana dikatakan oleh beliau tadi, bahwa yang berkaitan dengan mas arjulikum itu aula dibawa ke dalam pembahasan al-khuf, karena itu jelas dalilnya. Wal khattu, yang kedua adalah khat, secara tulisan Rasul Usmani. Jadi karena Rasul Usmani itu tidak ada titik, tidak ada barisnya, gerigi-geriginya itu tidak tertuliskan tulisannya. Misalkan sin itu tidak dikasih gerigi-gerigi. Kemudian jim juga tidak dipanjangkan ke bawah mungkin. Atau misalkan harokat
nggak ada juga harokatnya, titiknya di bawah nggak ada, maka di situ adanya kemudahan untuk muwafaqatil khat. Secara khat itu muwafaqahnya lebih mudah, imat hak tahqiqan atau secara takdiran. Wal khattu ay khatul mushafil imam bi khilafi ma khalafahu wa in sahha sanaduhu li'annahu mimma nusikha bil ardatil akhirah. Sebab itu dari apa yang dinasakh, yakni dituliskan bil ardatil akhirah, pada dengan yakni dipadankan ataukah dimuqabalahkan kepada yang akhir, au bi ijma'i sahabati alal mushafil usmani, atau sesuai dengan ijma'nya sahabat terhadap rasam usmani. Jadi mimma nusikha bil ardatil akhirah ini adalah sesuai dengan nuskah-nuskah yang dibawakan oleh para sahabat tentunya ketika beliau masih hidup di zaman Nabi dan menuliskan di dalam papan ataukah di dalam tulang atau di batu yang seperti itu. Kemudian tetapi setelah itu kan dikumpulkan semuanya oleh Al-Imam Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, kemudian diulang kembali oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Maka sebenarnya cukup dengan rasam Utsmani. Misalu malam yasih sanaduhu. Di antara apa yang tidak sahih sanadnya di sini contohnya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u bi raf'il Allah. Lafzul jalalahnya marfu'. Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama'a. Itu yang sanadnya tidak sahih, menjadikan Allah sebagai fa'ilnya yang takut kepada ulama gitu. Wa ghalibus syawadhi mimma isnaduhu dha'if. Kalau syaz itu kebanyakan memang adalah berkaitan dengan sanadnya dhaif. Ini secara pemahaman mungkin bisa kita lihat juga innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Dari segi makna kurang sesuai. Tapi ada di kitab Lughah Arabiyah Balaghah tingkat 2 Babul Qasar. Nah, ini pembahasan Babul Qasar. Di kitab Lughah Arabiyah Babul Qasar tingkat 2. Itu ada pembahasan secara aujuh balaghi ketika Allahnya atau lafzul jalalah itu marfu. Nah, itu ada aujuhnya. Silahkan dicek. Saya sudah lama baca itu. Wa misalu ma sahha wa khalafa al-arabiyyah. Ada di sana yang sahih sanadnya, ay masaha sanaduhu wa khalafa al-arabiyyah, dan dia mukhalafah kepada lughah al-arabiyyah. Wa huwa qalilun jiddan. Yang sahih sanadnya mukhalafah arabiyyah itu qalilun jiddan. Contohnya apa? Riwayat Kharijah. Kita tadi tahu Imam Nafi itu punya dua perawi yang mu'tamad, yaitu adalah Qalun dan Warash. Di sana ada Kharijah. Kharijah ini meriwayatkan dari Imam Nafi Ma'aish bil hamzah, dan itu mukhalafah dengan qiyasus sarfi. Ma'aish. Yang kita baca adalah ma'aish bil ya. Wa misalu ma sahha wa khalafa al-khat. Qiraah Ibnu Mas'ud wadzakar wal unsa. Benar enggak di dalam qasidah wadzakar wal unsa? Rawah al-Bukhari wa ghairu. Wadzakari wal unsa. Bukan wadzakaru atau wadzakari?
Wadzakaru wal laili idza yaksha wan nahari idza tajalla. Ini di surat apa ini? Wadzakari wal unsa. Wal laili idza yaksha wan nahari idza tajalla. Bukan di wal laili idza yaksha? Sudah kita lanjut yang pembahasan qiraatnya Ibnu Mas'ud. Coba dicek di dalam kitab At-Tahbir. Yang mukhalafah terhadap khatnya itu di bagian mananya. Kemudian di sini masuk ke dalam An-Naw'ur Rabi', yaitu qiraatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sih bedanya qiraatun Nabi dengan qiraah yang tadi? Ini hanya memberitahukan bahwa qiraatun Nabi sallallahu alaihi wasallam mananya juga qiraat yang mutawatirah atau qiraat yang shahihah. Hanya saja di sini memberikan aujuh-aujuhnya, seperti di sini disebutkan aqadalaha Abu Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi fi kitabih Al-Mustadrak. Jadi Imam Al-Hakim punya kitab namanya Mustadrak ala Sahihain. Jadi beliau mengistidrak, mendapati hadis-hadis yang sahih yang belum disebutkan di dalam Sahih Bukhari Muslim, kemudian dituliskan, maka menjadi Mustadrak. Baban akhraja fihi min turukin iddat qiraat. Fa akhraja min tariqil A'mash an Abi Salihin an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a Maliki yaumiddin bila alif. Maliki yaumiddin wa qala sahihun ala syarti syaikhain. Yakni hadis yang ini itu yang ada di dalam kitab Mustadrak itu sahih sesuai dengan syarat Sahih Bukhari dan Muslim. Wa ja'alahu syahidan li hadis Abdullah ibni Abi Mulaikah an Ummi Salamata annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Yakni bila alif, tanpa alif. Nah, ini qiraatnya Imam Warash dan juga yang lainnya. Walakin waqa'a lana al-hadits fi Mu'jam Ibni Jumai. Akan tetapi kita dapati di dalam Mu'jamnya Ibnu Jumai min tariqi Harun al-A'war, dari tariq atau riwayahnya Harun al-A'war anil A'mash bilafzi Maliki. Jadi yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Hakim di dalam Mustadrak dan juga yang ada di dalam Mu'jamnya Ibnu Jumai itu sama-sama dari Al-A'mash. Hanya saja bedanya kalau yang di Ibnu Jumai ini melalui tariq Harun Al-A'war. Dan di situ dibacanya adalah Maliki. Maliki. Allahu taala a'lam wal qira'atani fi sab'a. Dan kedua qiraat itu terdapat di qiraat sab'ah. Maka tidak masalah. Keduanya qiraat mutawatirah. Berarti qiraatun Nabi, karena dia mutawatirah berarti qiraatun Nabi. Wa akhraja min tariqi Ibrahim ibni Sulaiman al-Katib an Ibrahim. Nah, al-Katib ini merupakan apa? Merupakan sifat kepada Sulaiman. Jadi Sulaiman dulu itu seorang penulis yang menulis. An Ibrahim ibni Tahman Anil Ala ibni Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Disebutkan an abihi berarti siapa? Abdurrahman. Annahu sallallahu alaihi wasallam qara'a ihdinas siratal mustaqim bis-shad. Wa qala sahihul isnad wa ta'aqqabahu ad-Dhahabi wa faqala lam yasih. Mananya lam yasih sanaduhu.
Ini bukan kita bicara qiraatnya. Kalau qiraatnya qiraat sahihah karena dia ada di dalam qiraat sab'ah, bahkan qiraat kita itu adalah dengan sha. Wa Ibrahim ibnu Sulaiman mutakallamun fi. Adapun di situ siapa Ibrahim ibnu Sulaiman itu mutakallam. Mutakallam itu dia diperbincangkan, maknanya dia dhaif. Wa akhraja min tariq Dawud ibni Muslim ibni Abbad al-Makki an abihi an Abdullah ibni Katsirin al-Qari an Mujahid. Mujahid ini adalah yang mengumpulkan qiraat sab'ah. An ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma an Ubay ibni Ka'ab anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam aqra'ahu wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Bitta dengan ta ya, la tajzi nafsun an nafsin syai'a wala tuqbalu minha syafa'ah. Bitta bukan la yuqbalu. Maknanya di sana ada qiraat membaca la tajzi nafsun an nafsin syai'a, ada la yuqbalu minha syafa'ah wala yu'khadhu minha adl. Ini dengan ya. Ini adalah qiraat yang sahihah. Wala yu'khadhu minha adl bil ya wa qala sahihul isnad. Maka kita cek di sana ada bil ya wa hadhihi al-qira'ah qira'ah syadzah. Yani yang membaca wattaqu yauman la yajzi nafsun an nafsi syai'a. Adapun yang qiraat sahihah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mutawatir adalah la tajzi bil bitta. Wa akhraja min tariq Kharijah ibni Zaid ibni Sabit an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a kaifa nushizuha thumma naksuha lahma bizai. Ada di sana qiraat dengan ra. Nushiruha. Keduanya qiraat sahih. Nushiruha wal qiraatani fis saba'. Nama yang dimaksudkan dari qiraatani fis saba' ini di nuskhah yang qasyidah gimana bacaannya? Hanya gini, qara'a kaifa nushizuha bizai wal qiraatani fis saba'. Hah? Gimana? Wal qiraatani fis saba'. Qiraat kita dengan ra atau dengan zai sih? Dengan zai. Jadi lafaz ini tuh dibaca dua. Nungshiruha sama nungshizuha. Kedua-duanya dalam qiraat sab'ah. Cuma lafaz nungshiruhanya mana gitu saya bertanyakan. Wal qiraatan dan dua qiraat fi as-saba'. Wa akhraja min hadha tariq annahu sallallahu alaihi wasallam qara'a faruhunum maqbudah. Qiraat kita farihanum maqbudah. Ya, farihanum. Nah, faruhunum maqbudah bighairi alif. Wa qala fi kullin sahihul isnad. Yani baik yang farihanun ataukah faruhunun itu keduanya sahihul isnad. Wal qiraatani fis saba', dan dua qiraat di saba'. Jadi sita satunya harus ditakdirkan sendiri. Sama farihanun dan faruhunun. Wal qiraatan fis saba', keduanya ada di sab'ah. Qiraat sab'ah. Wa akhraja min tariqi Dawud ibni Husain
an Ikrimata an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu sallallahu alaihi wasallam qara'a wa ma kana linabiyyin an yaghul bi fathil ya. Di sana ada qiraat wahia fi sab', yani wahia fi sab' yang qiraat dengan ya. Adapun di sana qiraat lain bidomil ba. Bidomil ba. Ini ta'liq ini saya belum beriktimad dengan ta'liq yang ini. Bidomil ba. Oke, berarti wa makana li nabiyyin ayyahul dengan ya itu ada di dalam qiraah sab'ah. Di ta'liq itu ada kata-kata ka qiraati dhammil ba, tetapi dhammil ba saya belum sampai di situ. Yang dimaksudkan ba itu ba-nya siapa? Linabui enggak mungkin. Wa akhraja min tariqi Zuhri, dari tariknya Imam Zuhri, an Anas, dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u wa katabna 'alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal 'ainu bil 'aini bir raf'i. Qiraat kita dengan fathah ya. Kan kalau sudah bercampur gini jadi bingung membedakan. Al-aina bil aini wal anfa bil anfi. Nah, di sini dibacanya wal ainu bil aini bir raf'i wa hiya fi sab'. Itu ada di dalam qiraat sab'ah. Karena apa? Karena sebenarnya kalau kita bacanya annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi, itu semuanya maktuf ke depan karena di depan ada anna. Kalau wal ainu bil aini berarti dia wawunya wawul istinaf, enggak dimaktufkan kepada anna. Annan nafsa bin nafsi wal ainu bil aini wal anfu bil anfi wal udhunu bil udhuni was sinnu bis sinni wal juruhu qisas. Wa akhraja min tariqi Abdurrahman ibni Ghanam al-Ash'ari an Mu'adz anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam aqra'ahu, membacakan kepada siapa? Mu'adz. Hal tastati'u rabbuk bitta al-fawqiyah, yakni tastati' bitta. Wa qala sahihul isnad wa hiya fi sab'. Qiraat kita dengan ta atau dengan ya? Hal yastati'u rabbuk, karena rabb itu mudzakkar, lafadznya adalah lafadz mudzakkar, kemudian yastati'u sebagai fiilnya. Adapun tastati'u bitta, aujuh i'rabnya apa ya? Wa qala Ibnu Khalawayh, kita ke lughah Ibnu Khalawayh. Kalau di hadis Ibnu Khaluyah, yaqra'u bil ya'i war rafa'i wa bit ta'i wan nasbi. Fal hujjatu liman qara'a bi raf'i annahu ja'ala fi'lallahi ta'ala al-fi'la lillahi ta'ala farafa'ahu bih, yakni hal yastati'u rabbuk, maka rabbu sebagai fa'il, yakni di situ lafaz rabb itu sebagai fa'il dari yastati'u. Kalau dibacanya ya wa hum fi hadha su'al alimuna annahu yastati'u dzalik.
Wal hujjah liman qara'a bin nasbi, di sana ada yang membacanya dengan nasab rabbak. Hal tastati'u rabbak. Maka di situ ada muqaddar yang mahdhuf, yaitu hal tastati'u su'ala rabbik. Fa aqama rabbaka maqama su'al. Jadi di situ ada maf'ulun bih mahdhuf, hal tastati'u su'ala rabbik. Kalau rabbunya dibaca apa? Dibaca nasab. Dan ta-nya adalah menunjukkan kepada mukhatab. Cuma satu yang belum tahu aujuh i'rabnya ketika tastati'u rabbuk. Di nuskah antum tastati'u rabbaka atau rabbuk? Rabbuka. Tastati'u rabbuka. Oh. Bisa dicek di aujuhul qiraah. Ya. Yang saya dapati adalah yang yastati'u rabbuka jelas sebagai fa'il, atau tastati'u rabbak itu su'ala rabbik. Jadi ada ada mudhaf yang mahdhuf dan mudhaf ilahnya didudukkan sebagai mudhaf yang menjadi dia maf'ul. Itu kalau tastati'u rabbak. Kalau yang hal tastati'u rabbuka wallahu a'lam. Ini bicara i'rab. Kalau rabbuka itu tentunya ada muqaddar juga, karena di situ tidak bisa langsung rabbu kepada tastati, karena rabb itu lafaz yang mudzakkar. Wa akhraja min tariqi Humaid ibni Qais al-A'raj an Mujahidin an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Ubayy ibn Ka'b radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam aqra'ahu wa liyaqulu darasta, yakni bi jazmi sin darasta. Jadi lafaz jazm itu bermakna sukun, nasab itu bermakna fathah, rafa itu bermakna dhammah. Ya, jazm itu bermakna sukun, nasab bermakna fathah, rafa bermakna dhammah, sedangkan jar itu bermakna kasrah. Yakni bi jazmi sini wa nasbi ta darasta. Wa qala sahihul isnad wa hiya fi sabab. Ini qiraatnya juga sanadnya sahih. Wa qara'a Ibnu Katsir wa Abu Amr darasta bil alif. Darasta. Wa qara'a Ibnu Amir wa jama'ah min ghairi sab'ah darasat dengan ta. Kalau yang darasta itu takdirnya darasta ya Muhammad. Kalau darasta juga sama, darasta ya Muhammad. Kalau darasat ay darasat al-ayatu. Jadi fa'ilnya adalah al-ayat. Wa akhraja min tariqi Abdullah bin Tawus an abihi an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam aqra'a laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ada yang membaca fathah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum bi fathil fa, yakni min a'zamikum qadra. Tapi beliau di sini tidak memberikan penjelasan apakah dia di qiraat sab'ah ataukah tidak. Adapun di ta'liq mengatakan itu minas syawaz.
Wa akhraja min tariqi Abi Ishaq as-Sabi'i an Sa'id ibn Jubair an ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u wa kana amamahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Shalihatin itu bukan ayat, bukanlah Al-Qur'an, itu merupakan tafsir. Shalihatin itu tafsir dari Ibnu Abbas. Kalau dia dijadikan sebagai qiraat, maka itu qiraatnya qiraat syadzah, bukan qiraat mutawatirah. Jadi yang min anfasikum dan juga shalihatin tidak ada kata-kata fisaba, karena keduanya di dalam syad. Wa akhraja min tariqil Hakam ibni Abdul Malik an Qatadah anil Hasan an Amran ibn al-Husain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a wa taran nasa sakra wa ma hum bis-sakra wa hiya fis-sabab. Kalau kita membacanya sukara, wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Apa bedanya? Wa qara'a Ibnu Katsir wa Nafi' wa Asim wa Ibnu Amir wa Abu Amr wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara, yang kita baca karena kita adalah Asim. Adapun bacaan di atas itu adalah bacaannya Hamzah wal Kisai. Wa taran nasa sakra wa ma hum bisakra. Itu adalah qiraatnya siapa? Hamzah wal Kisai. Wa akhraja min tariq Amirin ibni Muhammad an Anil A'mash an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a Ini qiraatnya qiraat syaddah. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin. Qurrat itu dengan apa? Muannas salim, mulhaq bi jam'il muannas salim. Qiraat kita dengan tak marbutah ya. Ini qiraat yang dengan tak ta'nis atau mulhaq bi jam'il muannas salim, karena dia jamu taksir. Jadi mulhaq bi jam'il muannas salim itu qiraat syadzah. Yang pertama itu qiraat syadzah. Wa akhraja min tariqi Muhammad ibni Fudail ibni Ghazwan an abihi an Zadana an Ali radhiyallahu taala anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qara'a walladzina amanu wa atba'nahum dzurriyyatuhum biiman. Qala sahihul isnad wa hiya fi sab'. Adapun yang keenam ini baru masuk dalam qiraat sab'ah. Walladzina amanu wa atba'nahum dzurriyyatuhum biiman. Kalau di dalam qiraat kita wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Jadi langsung fa'ilnya dzurriyyah. Wa akhraja min tariqil Jahdari an Abi Bakrata an Nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a
muttaki'ina ala rafarifa khudrin wa abaqiriyin hisan. Wa qala sahihul isnad. Ini minas syawad. Rafarif itu jamak dari rafraf. Taki'ina ala rafrafin. Kita bacanya rafraf kan? Rafrafin, rafarif. Wa abaqiriyin. Wa abaqariyin hisan. Wa qala sahihul isnad. Jadi walaupun sahih isnadnya, terkadang sanadnya adalah sanad yang ahad. Misalkan sanadnya dia tidak sampai ke derajat mutawatir, maka tidak termasuk dengan qiraat yang mutawatirah. Maka kita mengatakan bahwa ini sanadnya sahih, iya sahih. Akan tetapi apakah bacaannya itu adalah bacaan yang bisa dikatakan mutawatir dan bisa dibaca di dalam Al-Quran? Tentu tidak. Nah, qiraat itu berfaedah untuk apa? Berfaedah adalah kalau yang qiraat mutawatirah tentu untuk bacaan kita. Jadi kita bisa membaca dengan berbagai cara. Kemudian kalau yang misalkan syaddah dan lain-lainnya adalah untuk penggunaan tafsir. Jadi ketika mentafsirkan sebuah ayat itu perlu melihat di ayat lain ataukah di qiraat lain untuk melihat siapa tahu ada penjelasan di sana sebagai tafsiran seperti tadi kulla safinatin sholihatin ghasba. Jadi baik yang dia mempelajari misalkan syariah, tafsir ayat ahkam, itu juga masih perlu membutuhkan juga dengan qiraat-qiraat yang ada. Mananya baca kitab tafsir, nanti di dalamnya ada pembahasan tentang masalah qiraat. Kita baca kitab tafsir yang besar misalkan, kita juga akan mendapati di dalamnya qiraat. Jadi qiraat itu juga penting di dalam mempelajari ilmu syariah. Terlebih lagi adalah lughah al-arabiyah. Nah, yang punya lughah al-arabiyah ingin mendalami lughah Arabiyah itu juga harus punya pendalaman di dalam ilmu qiraat. Baik itu qiraatnya qiraat sahihah atau qiraat mutawatirah atau qiraat syadzah. Karena banyak qawaid Arabiyah itu yang diambil dari qiraat syadzah. Juga banyak. Jadi syahidnya bukan hanya dari Al-Qur'an Al-Karim yang qiraat sahihah ataukah mutawatirah, tetapi juga di qiraat syadzah itu juga ada. Insyaallah pertemuan depan kita masuk dalam Ar-Ruwah wal Hufat. Sekalian kita masuk ini cara baca Al-Qur'an ini tentang tajwid. Sepertinya sama Al-Gharib tentang berkaitan dengan alfat Al-Qur'aniyah. Nah, berkaitan dengan lafaz-lafaz Qur'aniyah di sana ada Gharib, kemudian ada majaz. Nah, ini majaz ini sudah masuk tentang ilmu balaghah. Jadi setelah ini kita masuk ilmu tajwid sedikit. Baru setelah ilmu tajwid masuk ke dalam ilmu balaghah. Setelah ilmu balaghah baru masuk ke dalam ilmu usul fikih. Berkaitan mujmal, nasikh, mansukh, ma'mul. Setelah itu disusul lagi dengan balaghah lagi, tetapi yang ijaz, itnab wal musawah. Baru zaidat. Selesai baru. Kitab Dr. Nuruddin Itar ini bagus. Jadi kalau antum ingin membaca dan tipis, ini bagus untuk dibaca. Kitab Ulumul Quran dari Syekh Nuruddin Itar. Syekhna Dr. Abdullah Al-Qurashi pernah mensyarahkan ini di sini. Ada di YouTube Madiafah, bisa dicek kalau mau mendengarkan syarah yang ini. Ulumul Quran. Kalau baca kitab miliknya Ulumul Quran Az-Zarkashi terlalu berat, misalkan Burhan karena besar. Manahilul Quran itu berat, bahasanya mantiki. Berat bahasanya mantik. Itu adalah Manahilul Quran. Manahilul Irfan fi Ulumil Quran. Ada Al-Imam Zurqani, ada Al-Itqan, itu masih mudah karena lanjutannya
lanjutannya at-tahbir, itu juga bisa. Di YouTube ada at-tahbir. At-tahbir fi ulumi tafsir, fi ilmi tafsir, itu ada syarahnya dari salah satu doktor Al-Azhar waktu mengajar di Al-Azhar. Silakan cek di YouTube, tulis aja at-tahbir fi ilmi tafsir Al-Azhar. Nanti akan muncul. Bisa didengarkan syarahnya. Jadi itu lebih lengkap, ada berapa syarah. Adapun Al-Itqan itu pernah disyarah Dr. Jabar, tapi belum selesai. Kalau Al-Burhan fi Ulumil Quran sudah disyarah Syekh Yusri. Di YouTube-nya Syekh Yusri ada. Al-Itqan sudah dibahas atau belum? Sudah selesai. Wallahu alam, saya tidak tahu kalau yang Al-Itqan. Yang Al-Burhan sudah. Atau sekarang Al-Itqan jangan-jangan. Itu bisa didengarkan untuk pembahasan lebih lengkapnya. Tentang qiraat silakan dicek, dipahami tentang masalah yang penting adalah masalah ahruf sab'ah. Itu penting banget tentang pemahaman tentang ahruf sab'ah. Sebenarnya apa sih maksud dari ahruf sab'ah dan apa sih sebenarnya yang dimaksudkan dengan qiraat asyara? Qiraat kenapa kok banyak banget? Karena masih banyak orang-orang yang mempertanyakan sebenarnya Al-Qur'an itu berapa sih jumlahnya kok beda-beda gitu. Terus yang dikatakan Al-Qur'an itu sama apa? Apa sih yang dikatakan Al-Qur'an itu sama? Maknanya ketika misalkan orang selain Islam mengatakan, loh Al-Quran katanya sama, kok dibacanya beda-beda? Maksudnya sama adalah qiraat yang kita baca, misalkan kita ambil qiraat Hafiz an Asim, maka seluruh dunia yang membaca qiraat Hafiz an Asim itu tidak akan berbeda. Jadi kalau membandingkan ya apple to apple. Kalau yang dibaca adalah qiraat Hafiz, ya dibandingkan dengan qiraat Hafiz. Kalau yang kita baca adalah qiraatnya Imam Hamzah, maka ya dibandingkan dengan Imam Hamzah. Maka seluruh dunia tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Itulah yang dimaksudkan. Sehingga saya pernah beberapa itu kan melihat gitu di Facebook tentang orang-orang yang non-Islam, itu mereka mencantumkan kemudian bacaannya begini, bacanya begitu, kok ini beda-beda, katanya Al-Quran itu satu, katanya sama, kok berbeda. Maka kita juga perlu untuk memahami maksudnya agar kita juga bisa menjawab ketika ada pertanyaan yang seperti itu. Jadi kalau misalkan orang bertanya ke kita tentang agama Islam dan kita menjawabnya ragu, keraguan itu meragukan kita sendiri. Jadi jawaban kita yang ragu itu meragukan kita sendiri. Sebenarnya iya nggak sih gitu? Kenapa? Karena kita sebenarnya tidak tahu. Jadi kan banyak begitu. Di antara orang yang murtad dari agama Islam itu adalah ketika mereka mendapati sebuah pertanyaan dari orang yang nggak paham agama dan dia nggak paham dengan pertanyaan itu dan jawabannya. Akhirnya dia sendiri ragu. Oh iya ya, gitu. Kayaknya salah ini. Kenapa? Ya karena dia tidak tahu. Asalkan dia tahu, ya asal dia tahu, insya Allah dia memahami itu dan paham maksudnya. Berbeda dengan kitab suci agama lain. Bandingkan saja kitab suci agama lain. Misalkan yang sama-sama dengan yang sama riwayatnya. Ya, saya nggak menyebutkan apa. Ya misalkan kalau kita punya surat, dia punya asfar. Bahasanya apa? Ya hampir kayak surat atau riwayat. Misalkan riwayatnya fulan. Nah itu kalau disamakan, misalkan riwayat yang ada di Mesir dengan yang ada di Saudi, yang ada di Indonesia, nggak sama. Bahasanya berbeda gitu, karena sudah diterjemahkan ke sini, diterjemahkan ke sini, nggak dijaga keasliannya. Kenapa? Karena sanad itu hanya ada di Islam dan memang Allah menjaga itu untuk Islam, sehingga yang lain tidak terjaga. Kalau Islam itu terjaga sejak awal, sudah Allah kasih ilham untuk mengkodifikasi. Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Allah ilhamkan untuk apa? Mengkodifikasi Al-Quran pada zamannya Sayyidina Abu Bakar. Sedangkan mereka yang non-Islam itu menyadari semua itu sudah terlambat, sudah beratus-ratus tahun baru nyadar. Ternyata sangat penting. Sedangkan kita umat Islam itu sudah sejak awal sudah Allah ilhamkan untuk menjaga semua itu. Kemudian pada masanya Umar bin Abdul Aziz, hadis-hadis dikumpulkan dan jaraknya masih pendek, kemudian diteliti ini mana sahih, mana tidak sahih.
dan dibukukan. Maka itulah salah satu keistimewaan dari agama Islam yang tidak dimiliki oleh agama apapun. Itu adalah as-sanad. Maka kita harus bangga dengan agama kita. Jadi kesohihannya itu benar-benar terjaga. Tidak diragukan. Jadi kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli afdhala salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama kadzakiruna wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Allahumma salli afdhala salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midad matika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Allahumma salli afdhala salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Adi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa fala an dzikrihil ghafilun. Syukran katsiran li ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.